Ghosting terjadi juga loh di dalam gereja. Ghosting yaitu gantung atau menggantung adalah istilah yang akhir-akhir ini begitu populer di kalangan orang-orang muda di Indonesia. Ghosting adalah istilah untuk menggambarkan pemutusan komunikasi sepenuhnya kepada pasangan, pacar, atau teman tanpa memberitahukan alasan di balik sikap tersebut. Sikap tersebut juga kemudian akhirnya dapat mengarah kepada menghilang tanpa kabar. Ghosting atau menghilang tanpa kabar juga ternyata dapat terjadi kepada anggota jemaat gereja. Di beberapa gereja mungkin terdapat anggota jemaat yang menghilang dari acara peribadatan rutin di gereja. Anggota jemaat tersebut mungkin sudah lama tidak datang beribadah ke gereja dengan berbagai alasan. Ada juga yang kemudian berpindah domisili, namun tanpa memberikan kabar kepada organisasi gereja. Karena kemudian menghilang tanpa kabar dan menghindari komunikasi dengan gereja, sehingga keanggotaan jemaat di gereja tersebut menjadi menggantung atau ghosting. Salah satu contoh peristiwa tentang ghosting atau menghilang di Alkitab, mungkin kita bisa merujuk kepada kisah tentang perumpamaan anak yang hilang yang diceritakan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan inilah yang firman Tuhan katakan penyebab bisa terjadinya ghosting atau menghilang dalam sebuah gereja dan bagaimana cara pencegahannya. Penyebab ghosting diantaranya adalah karena menghilangkan salah satu pengaman dari hati nurani atau kegagalan melakukan hal yang Tuhan telah perintahkan. Dan bila mana ada satu langkah dalam jalan prinsip yang salah, maka hal itu sering menuntun kepada suatu perubahan menyeluruh dari kehidupan dan tindakan. Padahal setiap anggota jemaat itu bisa aman bila mana hanya mengikut kemana Kristus menuntun jalan. Dan jalan itu akan semakin jelas, semakin terang, dan semakin terang sampai kepada hari kesempurnaan. Jadi intinya perbedaan prinsip tentang kebenaran yang dimiliki oleh seorang anggota jemaat yang kemudian lebih lanjut suka mengkritik, mencela, atau melihat kesalahan anggota jemaat lain dan akhirnya memunculkan perselisihan di antara anggota jemaat, maka hal itu dapat menjadi salah satu penyebab yang membuat jemaat tersebut kemudian ghosting atau menghilang. Bibit melakukan ghosting juga bisa muncul dikarenakan orang-orang tidak memanfaatkan kesempatan dan tidak melatih rahmat pemberian Allah, serta tidak mempunyai kecenderungan untuk melakukannya. Sehingga akhirnya iman mereka berada dalam keadaan mengantuk karena lesu dan kehilangan apa yang pernah dimilikinya. Oleh sebab itu, bila mana pencobaan dan penggodaan datang, maka orang-orang golongan ini akan kehilangan semangat dan iman serta pondasinya akan disapu bersih. Karena mereka tidak melihat pentingnya untuk meletakkan pondasi iman yang kokoh. Dan apalagi mereka tidak menjatuhkan jiwa mereka pada batu karang itu sendiri, yaitu tidak bersandar kepada Yesus Kristus. Cara mencegah munculnya ghosting atau menghilang dari peribadatan dan keanggotaan jemaat dalam organisasi gereja, yaitu berusahalah untuk bertumbuh dalam kasih karunia Kristus yang sudah diterima dalam hati agar bisa menundukkan permusuhan. Itulah cara menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Karena orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara atau menghilang. Dan dengki serta prasangka jahat tidak akan mendapat tempat dalam hatinya. Rasa kebencian pun tidak akan ada. Karena hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah. Sesungguhnya ghosting atau menghilang dari gereja itu tidak akan terjadi pada orang Kristen yang benar, juga kepada orang yang memperoleh serta membawa pengalaman kesucian dalam hidupnya. Karena hati nurani orang itu tanpa cacat celah atau noda kerusakan pada jiwanya. Oleh sebab orang tersebut memiliki kerohanian terhadap hukum Allah dengan prinsip-prinsipnya yang akan membatasi kehidupan orang itu. Dan terang kebenaran menyinari pengertiannya. Kehendak Allah menjadi kehendaknya. Kesucian menghiasi tabiatnya. Sehingga Allah pun dapat bersekutu dengan dia. Sebab jiwa dan badannya selaras dengan Allah.